warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. First of all, thank you. Let us always praise the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has provided His blessing and guidance to us. The second time, prayers and greetings may always be bestowed on the visit of our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, which has brought us from the time of ignorance to the Islamic age. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit menguraikan tentang pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat untuk alam semesta. Umat Islam diperintahkan untuk membaca, mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran. Salah satu adabnya adalah membacanya dengan tartil. Sebagaimana firman Allah, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknatnya. Mengapa? Ini terjadi karena tidak mengetahui dan tidak menjalankan kaidah dan adab-adabnya. Ada beberapa cara membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu yang pertama, setiap huruf harus diucapkan dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf dan tajwid yang benar. Yang kedua, berhenti pada tempat yang benar. Jangan memutuskan atau melanjutkan bacaan di tempat yang salah. Dan yang ketiga, yaitu membaca semua harokat dengan benar, yakni menyebut fathah, kasroh, dan dhammah dengan perbedaan yang jelas. Seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin, Ummu Salamah, bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran? Ia menjawab, beliau menunaikan setiap harokatnya. Fathah, dhammah, dan kasroh dibaca dengan sangat jelas. Juga setiap hurufnya dibaca dengan sangat jelas. Juga setiap hurufnya dibaca dengan terang dan jelas. Membaca dengan tartil itu mustahab, walaupun tidak dipahami artinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, membaca surah Al-Qari'ah dan Idza Zulzilatil dengan tartil lebih baik bagiku daripada membaca surah Al-Baqarah atau Al-Imran tanpa tartil. Para ulama menjelaskan bahwa membaca Al-Quran huruf demi huruf akan menaikkan derajat pembacanya setingkat demi setingkat. Derajat pembaca Al-Quran akan meningkat sesuai dengan tingkat pemahaman bacaannya. Therefore, I hope you all to keep Al-Quran if you want to be happy in the world. And in the hereafter, if you want to enter paradise, we must make Al-Quran as our guideline. Let's study to read Al-Quran. Let's try to understand it well, because Al-Quran is the only one way to solve our problem. I think that's all what I can deliver to you in this golden opportunity. I beg your pardon if you find many mistakes in my speech, and thank you very much for your attention. May Allah always guide us to the straight way. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala rahmat, hidayah, serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kita aturkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa sebuah pidato tentang pentingnya membaca Al-Quran dengan makhraj dan tajwid yang benar. Nah, tajwid adalah ilmu yang khusus diterapkan pada Al-Quran, yang dimana
setiap muslim harus mampu memberikan hak kepada setiap huruf, sifat dan karakteristik khusus Al-Quran ketika membacanya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan huruf Arab yang masing-masing memiliki makhraj, artikulasi yang berbeda-beda. Bagaimana huruf-huruf ini keluar dari mulut atau tenggorokan, masing-masing memiliki sifat ataupun ciri khas tersendiri. Mengetahui makhraj dan sifat dari setiap huruf Arab merupakan bagian penting dari tajwid, karena jika seseorang tidak mengetahui bagaimana masing-masing huruf diucapkan, maka hal ini bisa berbahaya karena ia akan mengubah arti dari kata-kata di dalam Al-Quran. Mengetahui aturan tajwid dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran akan melindungi seseorang dalam membuat kesalahan. Al-Quran adalah kata-kata Allah dan setiap suku katanya berasal dari Allah. Karenanya membaca Al-Quran harus dilakukan dengan sangat serius. Adapun tujuan ilmu tajwid adalah meminimalkan kesalahan yang tidak disengaja ketika membaca Al-Quran. Dengan tajwid, orang yang membaca Al-Quran berarti telah mengikuti teladan Nabi sesuai dengan Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril dan sesuai dengan dialek bahasa Arab klasik pada masa itu. Para ulama pun menyatakan bahwa hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah, tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Mungkin kita sering mendengar lantunan indah Al-Quran sehingga mampu menyentuh hati, dan bacaan qiraat seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar mengetahui dan menerapkan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Qurannya. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini bermanfaat dan dapat menginspirasi untuk selalu membaca Al-Quran dan juga belajar untuk membacanya dengan tajwid dan juga makhraj yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelas 9 Bilingual A. Menurut saya, bacaan Al-Quran dari Ahmad Ghazali keseluruhannya sudah bagus, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, pada kalimat min aktari seharusnya agak dipanjangkan. Yang kedua, tadi saya mendengar ini stata'tum, yang seharusnya adalah ini stata'tum. Yang ketiga adalah pada bacaan ya masyaral jinni wal insi. Apabila kita menemukan nun bertasydid dalam bacaan Al-Quran, maka nunnya agak digeningkan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qillan yafsuzu fansuzu yarfa illahul ladzina amanu minkum walazina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Safani Mulyadi dari kelas 9 A. Saya akan memberikan sedikit komentar tentang perbaikan bacaan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang dibacakan oleh Al-Maidah. Yang pertama, pada bacaan amanu seharusnya dibaca amanu, yaitu nun dibaca lebih panjang.
kilalakum seharusnya dibaca kilalakum karena huruf lam tidak bertasydid. Pada bacaan tafassahu seharusnya dibaca tafassahu karena hanya huruf sin yang bertasydid, sedangkan huruf fa tidak bertasydid. Selanjutnya pada bacaan yafsahi seharusnya dibaca yafsahi karena huruf sin tidak dibaca panjang. Kemudian pada bacaan killa seharusnya dibaca kila karena huruf lam tidak bertasydid. Kemudian pada bacaan yarfa'illah seharusnya dibaca yarfa'illah karena huruf ain tidak bertasydid. Kemudian pada bacaan walazina seharusnya dibaca walazina karena huruf lam tidak dibaca panjang tetapi seharusnya bertasydid. Pada bacaan utul imah seharusnya dibaca utul imah karena alif berharakat doma bertemu wawu sukun berarti hukum bacaannya mata bi'i sehingga dibaca 2 ketukan atau 1 alif, dan huruf mim pada akhir bacaan tidak dibaca panjang. Kemudian pada bacaan darojat seharusnya dibaca darojat karena yang dibaca panjang adalah huruf jim. Kemudian pada bacaan ta'maluna seharusnya dibaca ta'maluna karena huruf nun tidak bertasydid. Yang terakhir pada akhir ayat yaitu khabir seharusnya dibaca khabir karena tidak menggunakan huruf ko melainkan menggunakan huruf kho. Sekian komentar dari saya. Wassalamualaikum